Kami masih diberi nikmat sehat sempat sehingga bisa mengadakan acara diseminasi budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyakirin dan na'min mutakirin hamdan wa fil masjid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ibu karena telah mengganggu waktu panjenengan ya. Ini nanti yang saya sampaikan mungkin lebih cepat daripada Pak Sim. Pak Sim sudah menyampaikan sangat konkret dan sangat bagus sekali. Kalau saya nanti simpel saja ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Sim, please. Oke, jadi saya dan Pak Hasim menyampaikan materi yang sama, disiplin positif. Nah, karena satu SD itu ada dua guru penggerak, makanya kita berkolaborasi. Jadi Yuan Sewu misalnya nanti materinya tidak sama dan mungkin ada perusahaan ya. Jadi coba lanjut ya. Mungkin ini sama dengan bahasa budaya positif. Nah, saya sama tahun 2010. Kemudian saya ucapkan pada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu adalah guru-guru hebat, guru-guru yang mendidik putra putri bangsa. Jadi di dalam tahun budaya ini kita diajarkan untuk saling belajar bersama, itu mas untuk saling berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Itu ajaran dari guru penggerak. Jadi harapannya kita semua adalah jadi guru penggerak, bisa menggerakkan pimpinan kita masing-masing. Kemudian adapun konsep modul budaya positif tadi sudah disebut Hasim, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga reduksi. Sama kan ya? Nah, tapi ini punya saya lebih simpel. Sudah masih semua. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru berarti dengan guru berbeda ya, kan baru berarti berbeda dengan guru. Berarti sistem pengajarannya berbeda Bapak Ibu. Padahal sebenarnya itu sistemnya sama, kiajar itu sama. Dari dulu, berarti itu adalah pembelajaran bersifat pada murid. Jadi dari dulu Kiai Mantoro sudah mengajarkan pada kita semua bahwa pembelajaran itu berdasarkan pada muridnya, sama sebenarnya. Tapi banyak kita yang belum tahu mengetahuinya. Kemudian artinya apa? Dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Tadi sudah dijelaskan. Yang tujuannya agar anak didik kita itu mempunyai karakter profil belajar Pancasila. Nah, apakah ada yang bisa nyanyi? Saya bisa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
Bineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, berarti kemarin dulu sudah berhasil. Sudah pasang semua. Itu tujuannya pada dulu. Tujuannya ada 6 dimensi ini. Tujuan dari negara dan pendidikan Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu kan ini. Nah, kemudian next, yang kedua, disiplin positif. Dari kata-kata disiplin berarti aturan, peraturan yang dibuat. Tapi di sini disiplin positif. Nah, makna umum itu adalah sikap dan perasaan taat dan patuh pada nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Kemudian tujuannya apa? Kita sebagai pendidik, tujuannya adalah anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti akan jelaskan apa itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik. Kemudian lanjut, kebutuhan dasar manusia tadi sudah pas baca ini bertahan hidup, kebutuhan primer sekunder ya, berenang, sandang, pangan, papan. Yang kedua kasih sayang dan diterima. Lalu apa bagi anak misalnya dengan sehari-hari, misalnya anak di kelas atau di rumah kurang kasih sayang, biasanya dilimpahkan di sekolah ya, anaknya jadi nakal, jadi kurang perhatian ya, ini kebutuhannya itu tidak tercapai kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga penguasaan. Kadang kita pasti sering melihat anak didik kita ingin berkuasa kan ya, dan berarti itu kebutuhan dasarnya itu yang ini yang tidak bisa dikuasai, penguasaan. Kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Kadang kalau ada anak kita di kelas kasih tugas tidak mengerjakan, kadang mengantuk, kadang bahkan bisa sendiri. Nah ini motif kebutuhan dasarnya ingin bebas, ingin senang. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Dan di sini nanti akan dijelaskan perilaku intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu motivasinya? Yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 Bapak Ibu. Ada anak didik kita dalam melakukan disiplin ya. Itu ada 3. Yang pertama, murid melakukan disiplin itu karena biar tidak dihukum, biar nyaman. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Ini ekstrinsik yang di luar. Kemudian yang kedua apa? Anak melakukan disiplin, patuh pada aturan, patuh pada nilai kelas itu agar dapat imbalan, agar dapat mengharapkan dari gurunya, dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang nilai disiplinnya itu berdasarkan yang dibajikan. Anak didik kita melakukan disiplin positif, taat pada peraturan, taat pada keyakinan kelas itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang ini yang disebut motivasi intrinsik. Sekarang menurut Bapak Ibu dulu, di antara ketiga perilaku tersebut kira-kira mana yang paling baik Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga ya, motivasi intrinsik. Jadi itu yang diharapkan dari pendidikan kita, agar apapun itu aturan, peraturan, disiplin dan yang lainnya itu diharapkan dari dalam diri kita sendiri. Istilahnya itu ikhlas lah. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, bukan dulu. Ini antara hukuman dan konsekuensi ya. Nah, apakah hukuman dan konsekuensi itu
sama Bapak Ibu. Kalau di sini dijelaskan hukuman itu bersifat satu arah, jadi dia dulu yang memberikan dan hanya menerima saja. Hukuman bisa berupa fisik, psikis, dan yang lainnya. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah terancana atau sudah disepakati bersama. Yang diadakan adalah kayak pas tadi. Kemudian lanjutnya, ini nah, saya kasih beberapa pernyataan. Ini Bapak Ibu coba jawab apakah hukuman atau konsekuensi. Nah, coba masyarakat 100 kali untuk kalimat saya tidak akan melanggar lagi karena melanggar sekolah itu hukuman termasuk kali tadi. Kuman. Ya, yang pertama kita kasih. Yang kedua coba kapan? Kuman. Nah, kemudian yang ketiga coba durasi. Ya, terus konsekuensi ya. Yang keempat, mungkin diminta untuk push up. Hukuman. Sehingga menggantikan kertas Konsekuensi. Jadi hukuman. Kemudian ini ada lagi. Murid diminta bumi, apa bumi? Murid diminta bertelanjang kaki, maksudnya tidak pakai sandal atau sepatu, karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oh, jadi apa itu? Oh, itu konsekuensi. Kalau lagi apa? Hukuman. Saya tidak pakai sepatu hitam. Apa sepatunya? Oh, itu. Hukuman atau konsekuensi? Nah, Pak Makiati berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Apa masih ada Bapak Ibu? Belum ada. Ya pernah ya. Nah, dengan ya saja. Kemudian Bu Endang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesalahan bahasa Indonesia. Konsekuensi yang terakhir Pak Asim. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena pelanggan datang dan mereka berpelajaran. Ya, konsekuensi. Oke. Jadi hukuman dan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman tuh langsung anak-anak itu tidak diberitahu dulu, tidak ada kesepakatan. Dan kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, gitu ya. Dasarnya adalah kehilangan pas tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan pemati Bapak Ibu. Ya, coba kita praktekkan. Anda saja jenengan itu yang A atau teman dengan itu yang B. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, misalnya dengan A ya. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala Anda. Berharga Bapak Ibu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugasnya B atau teman Anda atau jaga ya. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Boleh merayu, boleh menggoda, boleh mengganti, boleh membujuk, boleh marah, boleh apapun, sepenting belum buka. Bahkan menawari Anda uang banyak pun boleh, sepenting mau buka terus.
Coba Bapak Ibu bayangkan sudah ada sini ya. Nah sekarang pertanyaannya yang pertama atau yang kedua sama. Apakah Anda atau dengan atau teman Anda membuka keperluan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda itu membuka keperluan Anda? Dan kira-kira untuk Pak Edi, kalau ada di sini ada yang berharga Pak Edi kita nantinya paling berharga dan sangat berharga dari kehidupan dunia. Kira-kira kalau Pak Mariadi itu membujuk marahnya, oh buka. Kira-kira dengan buka apa tidak? Yang paling berharga di dunia. Kira-kira yang buka apa Anda? Kalau berbeda, buka enggak tangannya? Kenapa nggak dibuka? Ya, kalau Bu Betty lebih dikasih mobil Betty, buka enggak? Kenapa nggak dibuka? Oh iya. Nah, pada intinya tergantung kita masing-masing. Mungkin Pak Edi buka, Pak Mariadi masih menonton gak mau, Bunda nonton, berarti nonton, Budi membuka nanti kasih pilihan. Itu tergantung diri kita masing-masing, tergantung posisi kontrol kita masing-masing. Nah, ini kita bahas posisi kontrol kita tadi. Yang pertama ada penghubung, kita tadi bahas ya. Pembuatan bersama, teman, pantau, dan lima manajer. Ini nanti saya akan menjelaskan tapi kasih video. Kalau Pak Edi, kalau yang ini kira-kira posisi mana ini? Tunggu. Pak apa kalau yang ini? Konsekuensi itu ini. Mantau. Apakah bukan mantau Pak Ahmad? Yang ini posisi apa? Berarti kalau yang ini apa? Ya, ini adalah manajer. Beda bertani. Ini posisi apa? Pada semalam. Nah, pemantau. Jadi yang paling jadi sini. Kemudian lanjut. Nah, simak video berikut ya. Oke, kita akan dulu. Oke. Hanya menyimak dulu biar paham. Pada video kali ini kita akan membahas tentang posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson, peneliti sekolah, dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari Kemarin terlambat hadir 1 menit. Ini pokok masalahnya ya. Jadi nanti bisa dijelaskan ke 5 posisinya. Disimak saja dulu. saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama penghubung seperti ini contohnya.
Mana dan ibu gurunya? Tahu kok guru? Banyak ya, sombong. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Alasan kamu dia kamu jadi anak? saya, Dasar pemalas. Tentang apa hukum? Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Yang pertama. Sekarang yang kedua, pembuat posisi bersalah. Pembuat paksa kesalahan. Lihat perbedaannya. Naren. Ya Tuhan, kalau kamu terlambat lagi, gimana ini? Kepala sekolah. Apa coba? Sorry. Ya, ada bisa Bu ya. Udah, kita yang ketiga. Yang ketiga, nih teman. Nah, teman. Ada bedanya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Menghukum tapi sebagai teman. Sudah jam berapa ini, Nak? Ngomongnya Gus. Saya, Bu. Kamu malah menyapa ibu. Lalu semuanya teman. Iya, Bu. Saya memang pernah dulu. Jadi, ya saya Sudah sana. Nanti lain kali yang bikin lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sama ibu. bisa, Bu. Nah, itu yang bisa kesulitan. Ibu beresin usaha. Saya nggak bisa. Kamu Paling beresin aja. bukan yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, coba. Yang keempat, semantau, posisi pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang
Bu, saya harus tinggal kelas, terus sudah disiapkan selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pasti Oke, itu pemantauan yang terakhir baru. Ini posisi yang paling bagus, posisi manajer. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya Ya, jam ya. 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya? Maaf Bu, saya terlambat. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Setuju. Jadi, apakah kamu meyakini prinsip saling menghargai tersebut? iya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia menjadi saling menghargai? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba berpikir orang saya Bu. Baik, kalau Naren punya alasan di mana, bagaimana kira-kira bisa Naren mengatakannya? Ada Bu, karena saya Adalah di sini Naren. selain Emma ada ibu saya. Jadi yang menggunakan Naren adalah ya. Kira-kira akan mulai saat kapan Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan sekolahkan untuk bangun besok pagi yang akan digunakan oleh kakak dan teman-temannya. Ada yang menggunakan agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih telah bisa. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu adalah kelima posisi sultan dalam menghadapi anak didik kita. Kita mau pilih posisi 1, 2, 3, 4, 5 itu tergantung Bapak Ibu semua. Nah, tapi dalam pembelajaran guru penggerak ini diharapkan dan di pendidikan kita ini diharapkan kita pilih yang posisi yang kelima, yaitu manajer. Ya, jadi yang kelima itu sudah ada solusinya, anak sudah bisa mencari solusinya sendiri. Itu kalau anak SMA ya. Nah, pertanyaan kalau anak gimana? Nanti ada di tajuk. Kemudian next, sudah ini. Nah, yang keenam keyakinan kelas tadi sudah bahasnya, satu sudah, tapi ini yang habis kepada. Mengapa kok keyakinan keras bukan peraturan kelas? Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Mungkin bisa jelaskan bedanya apa? Keyakinan keras mana? Kalau peraturan? Peraturan sudah ditetapkan Oh iya. dari satu sekolahan. Iya. Kalau keyakinan sudah sepakat dengan Oke. Contohnya betul semua. Kalau peraturan kelas itu biasanya itu muncul tanpa persetujuan dari murid, karena kita yang buat atau semuanya yang buat, nah, tanpa anak-anak itu tahu. Nah, kalau ini keyakinan kelas, nah baru kita bapak ibu dan anak-anak bahas bareng, ya bahas keyakinan kelas, kesepakatan kelas dibuat bersama-sama. Tadi kalau bahasa bilang biasa belajarnya betul, biasa belajarnya. Tetapi untuk kelas 6 pasti ada banyak, karena lebih besar ya. Ada misalnya bahasa ada 4, saya mungkin ada 8. Nah, karena sudah besar kalangannya, gitu. Jadi ada perbedaannya kelas 1, 2, dan sampai kelas 6. Jadi semuanya itu tergantung bapak ibu guru dan kemampuan dan dia pikir anak-anak itu pasti.
Ya, dikembalikan ke kelas masing-masing. Lalu pertanyaannya, apakah keyakinan masuk tiap kelas sama? Nah, tentunya ada yang sama dan beda. Nah, itu dijelasin ya. Nah, Bukan sama, sifatnya sama. sama ya. Tadi saya bilang ada yang sama ada yang beda. Nah, tergantung kemampuan dan kompetensi karakter anak masing-masing. Karena karakter anak kelas 1 dan kelas 6 beda. Kemudian lanjut, nih sudah selesai nih katanya kelas 1 ya. Nah, kelas 1 tapi nanti ada video lagi. Segitiga restitusi atau mencari solusi dalam pemecahan masalah. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kemampuannya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Itu artinya, jadi intinya segitiga restitusi itu digunakan untuk penyelesaian masalah. Nah, kemudian next, simak video ya. Oh iya, menstabilkan identitas. Jadi ada tahapan yang pertama dalam penjelasan itu menstabilkan identitas. Jadi kenapa anak itu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan itu pada dasarnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya si Rifki di kelas itu dia ketika dulu nerangkan dia ngantuk atau bersih sendiri, bermain sendiri, itu biasanya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, misalnya orang kasih sayang tadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa anak melakukan kesalahan? Ternyata ada alasan-alasan anak itu kenapa kok ngantuk, kenapa kok jahil, kenapa kok tidak mendapatkan pelajaran, ada alasannya. Itu nanti kita tanyain. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini nanti solusi yang terbaik ada di poin yang ketiga. Jadi ini alasannya apa, kita cari seluas-luasnya. Kemudian ini adalah solusi berdasarkan keyakinan kelas yang telah sepakati. Kemudian ini, nah, simak video lagi, simak 5 menit. Ini adalah ini kurang mantap. Nah, ini ada video segitiga restitusi. Ada. Nah, ini ada satu anak melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Ini contoh penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silakan Anda. Iya Pak. Waalaikumsalam. Silakan Anda. Kasusnya Rangga tidak tingkat kelas, itu yang kasusnya ini, singgalan saja. Rangga tidak tingkat kelas. Nah, ini Pak gurunya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Disaksikan. Rangga, gimana kabarnya? Sehat kan? Maaf, Bapak memanggil kamu ke ruangan Bapak karena kamu tidak melaksanakan tiket kelas hari ini. Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf Pak karena tidak melaksanakan tiket hari ini.
Rangga, Bapak mengerti karena membersihkan kelas itu yang mungkin cukup membosankan. Ya, pertemuan ini dulu sudah melaksanakan menstabilkan identitas. Ditanya-tanya kenapa dan adanya permasalahan ini. Kemudian yang berikutnya yang kedua, Sehingga Rangga tidak mengerjakan semua tugas itu. Semua siswa pasti merasakan bosan dan malas, dan pastinya bukan hanya Rangga saja yang bosan dan malas mengerjakan tugas ujian. Iya Pak, Rangga merasa bersama dalam mengerjakan tugas. Rangga pasti punya alasan kenapa tidak. yang kedua mencari alasannya. Iya Pak, alasannya saya tidak bisa mengerjakan tugas karena bukan dari hari ini. Apakah solusinya supaya Rangga tidak lupa lagi tiket kelas? Yang ketiga solusinya. Rangga, masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Iya Pak, keyakinan kelas selama setiap hari berdasarkan di kelas. Bapak percaya Rangga dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Pak, insya Allah. Jadi, menurut Rangga, solusi buat Rangga bagaimana supaya selalu melaksanakan tiket kelas dan menjaga kebersihan? Solusinya, saya harus membuat data tiket di rumah dan selalu simpan di rumah bersih di kelas ataupun di lingkungan saya. Oke, itu yang akan Rangga lakukan kan? Bagaimana Anda setuju? Dulu Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Oke, ini sekarang yang terakhir. Nah, mengapa ada sering? Dan juga bulan tahun itu. Ya. Nah, sampai tadi ya. Oh sudah. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu guru. Nanti kan ketika kawasan baru ya, diharapkan Bapak Ibu guru itu sebelum mulai pembelajaran di awal itu sudah membahas tentang keyakinan kelas masing-masing. Jadi itu tugas seperti itu. Jadi nanti kedepannya makanya kita enak. Nah, kemudian yang kedua diharapkan kita semua menerapkan disiplin positif. Disiplin positif berarti yang baik-baik saja. Memang tugas kita memang berat dulu. Tugas kita adalah mengajar dan mendidik. Nah, kalau hanya mengajar gampang, jam 7 datang, jam 12 pulang. Kalau mendidik itu yang paling susah. Nah, diharapkan itu kita bisa mendidik putra putri kita sebagai generasi penerus bangsa agar mempunyai akhlak dan kompetensi yang bagus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya dan Pak Asyik. Mohon izin bertanya pada Sen. Pada kesempatan ini kebetulan kita semua bisa berkumpul di sini yang akan berkaitan dengan segitiga restitusi. Di sini kan tadi berkaitan dengan budaya positif nih. Yang headingnya adalah kita itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita bisa. Nah di sini apakah Pak? Ini berhubungan dengan permasalahan di kelas saya gitu. Di sini ada seorang anak yang dimana anaknya ini memiliki keterlambatan di dalam membaca. Apakah dengan segitiga restitusi nanti kita bimbing dan kita baru di situ. Mungkin begitu Ibu Eri atau ada tambahan dari Pak Ri mungkin ya silakan Pak Ri kita duet kolaborasi itu versi saya. Jadi begini,
Kami yakin Bapak Ibu guru pasti dalam pikirannya dan hatinya pasti ada bergejolak ya. Oh lah, sudah tak apa itu takkan dari bulan-bulan ya bodoh ya. Kata nah, ini yang kami hasilkan adalah konsep Bapak Ibu guru. Konsepnya harus seperti ini. Konsep tentunya konsep dan praktek benar ya. Nah, konsepnya benar pakai segitiga restitusi. Nah, tapi sudah dikandani bulat-balik izin bodoh. Nah, itu adalah baru tugas kita. Jadilah guru yang baik. Guru baik itu apa? Guru yang mengajar, guru yang mendidik anaknya, dan ini yang paling penting nih, guru yang setiap malam, setiap sholat mau mendoakan anak-anaknya. Contoh kita flashback, refleksi diri kita. Apakah kita pernah mendoakan anak didik kita? Nah, itu masalahnya. Nah, berbeda dengan Pak Yai Pondok. Pak Yai Pondok pasti, nah, itu kayak berbeda dengan Pak Yai zaman dulu atau sekarang ya. Pasti tiap malam mendoakan apa itu santri-santrinya. Makanya banyak santri yang berarti ya kita berkah meskipun kesini mau seperti itu berada yang jamin. Nah, itu berkah dari gurunya, berkah dari gurunya. Nah, itu poin yang ketiga Bu Edi. Monggo kita mulai hari ini jangan lupa mendoakan anak didik kita. Batu saja yang keras kena air lama-lama berubah. Senakal-nakalnya anak pasti kalau kita ajak dan didik dan kita doakan pasti lama-lama juga berubah. Segitiga restitusi ini tidak langsung saat dan saatnya berubah, tidak, karena pembelajaran adalah proses. Itu dia baby, that is the explanation. Nah, itu adalah penjelasannya. Nah, simulasi tadi poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga doa. Itu kalau ini apa lagi bilangin. Nah, itu paling itu adalah yang paling kuat Bu Endang. Nah, coba Bu Endang jujur, apakah selama ini pernah mendoakan anak dirinya? Nah, itu masalahnya. Oh iya. Paling pas Obama Pak. Oh enggak ya. Oh enggak. Pas Obama pasti menang ya. Saya coba orang. Karena Pak Yai itu biasanya tiap malam bangun dia nyebut anak santri-santrinya gitu. Jadi ini. Biasanya mentok tengok uangnya di uangnya nanti muncul kita nggak tahu seperti halnya dokter kan ini orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adabana hajjal ila rabbana la qudur sakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya yang pertama ini perlu kami sampaikan bahwa pendidikan itu selalu berubah. Jadi kita harus pandai-pandai beradaptasi. Yang pertama itu. Yang kedua, kita itu jangan biasa iri. Iri itu maksudnya gini. Ada guru penggerak, yo biasa-biasa saja, tapi lulus guru penggerak. Terus Bapak Ibu merasa luar biasa, tapi tidak pernah mengikuti guru penggerak. Karena tidak pernah mengikuti kan tidak lulus ya. Nah, sehingga guru penggerak itu kerjaan ini lokakarya, Zoom, pendampingan, dan lain sebagainya. Bahkan guru penggerak itu harus pandai bekerja sama. Bekerjasama ya seperti ini, bareng-bareng seperti ini. Nah, itu semua kita harus
pandai-pandai mengatur hati kita masing-masing. Bahwa kehidupan ini seperti itu. Jadi kita tidak boleh iri, yang intinya kita harus selalu mendukung semua perubahan. Guru penggerak piye, yang penting kita selalu mendukung. Contohnya seperti ini. Ini suatu hal yang bagus. Kalau di SD 1, di SD 4 yang saya tempat itu ya semua kegiatan guru yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan peningkatan karir itu selalu kita dukung. Pokoknya kita dukung sepenuhnya, bahkan kita beri waktu seluas mungkin. Karena mereka diatur oleh orang lain, kalau kita tidak beri waktu seluas mungkin, mesti dia kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap sehat. Yes. Allah Akbar. Oke anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang planet ya. Pak Guru mulai, Pak Guru akan membahas tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apakah anak-anak sudah paham tentang keyakinan kelas? Sudah paham atau belum? Kalau yang belum paham bisa dibaca ini. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Coba dibaca bersama-sama dari 1, 2, 3. Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Oke, jadi disiplin positif itu sebaiknya atas dasar sadar dari dalam diri masing-masing, bukan paksaan dari guru, bukan paksaan dari teman. Maka lebih baik sadar pada dirinya masing-masing. Nah, lalu apakah keyakinan kelas? Sebagai contoh ini, Pak Guru kasih contoh beberapa keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Nah, kemudian menjaga kebersihan kelas, ada membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Dan sekarang Pak Guru kasih kertas, ya. Pak Guru kasih kertas, kalian boleh menulis keyakinan kelas sesuai hati nurani kalian masing-masing. Bebas, yang penting jangan yang jelek-jelek. Misalnya, boleh itu lah, nggak boleh ya. Nah, yang baik-baik. Misalnya tadi datang tepat waktu, boleh. Paham ya? Kita kasih satu-satu. Sekarang kalian tulis di sini. Nanti kalau sudah baru ditempelkan di papan tulis, tapi nunggu perintahnya Pak Guru. Masing-masing anak satu kesepakatan kelas saja, satu keyakinan saja.
di hatinya tuh. Sekarang? Oh, sembaran dulu. Nah, ada satu. Ya, kasih nama. Kita kasih nama ya. Nah, coba satu keyakinan kelas yang kalian yakini. Misalnya, Pak Tuh kasih contoh, tidak datang terlambat. Kasih nama. Tidak usah kasih nama, langsung aja tulis. Coba samarnya sudah selesai. Sudah. Bangun, udah lagi. Ini beberapa contoh keyakinan kelas. Boleh, yang lain boleh. Nah, Pak, tidak boleh membuli nama orang tua, boleh, please. Tidak boleh membuli orang tua. Ya. Nih, keyakinan kelas. Ya. Sudah semuanya? Lupa. Apakah sudah selesai tulis tentang keyakinan kelas? Kalau sudah, coba sekarang anak-anak tempelkan di sini urut dari Mbak Janita. Ya, maju. Yuk, urut. Nah, langsung urut. Nah. Terus urut. Maju. Mbak Nisa, Mbak Yumna, Mbak Anin, Pap, semuanya. Yuk, Mas Maisa, Mbak Yumna, Mbak Mila, semuanya. Dari Mbak Fani. Kalau bawahnya boleh, sampingnya boleh, bawahnya boleh. Ini boleh. Boleh. Nah. Dasar. Ya, terus Mas Rafael. Dasar. Ini ada anak tinggi. Oh iya. Gak apa-apa. Enggak. Mas lagi. Ada yang belum? Membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas, tidak berbicara yang jelek-jelek seperti ini. Tidak boleh memberi nama orang tua, ya. Tidak boleh berkata kotor. Oke.
Selesai? Ya. Saling menghormati. Kemudian bawahnya apa itu? Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian Mbak. Bawahnya. Oke, ini beberapa keyakinan kelas yang telah kalian tulis ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ada saling menghormati. Datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan, tidak berkata kotor, tidak tidur saat pelajaran, membuang sampah di tempatnya. Anak-anak, Rafael, tadi kita telah belajar tentang keyakinan kelas. Sudah kalian catatkan dan juga sudah kita bahas di sana. Semoga anak